Nah, ini permasalahan akhwat-akhwat yang sedang haid qadarullah gitu di bulan Ramadan sehingga kan nggak boleh puasa Ustaz ya. Ini menjadi satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mereka kaum wanita ya. Karena memang mereka itu punya masa-masa yang dilarang oleh agama untuk beribadah. Tapi kan kalau haid berarti ini secara mutlak tidak boleh fidyah gitu Ustaz. Harus ada usaha dulu. Ada usaha Kalau dia Ustaz. bisa berpuasa, hukum asalnya puasa diganti puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lantas apa yang harus mereka lakukan nih Ustaz dalam mengisi Kondisi Ramadan? haid ya. Dalam kondisi haid. Sebenarnya kenapa kita harus berpuasa? Bahkan tahapan di dalam Islam sebelum kita melakukan pengaruh ini. It's time to post Prop of Sunnah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Hasil TV, senang sekali kami menyapa kembali antum dan antuna dimanapun berada. Tentunya di podcast Proud of Sunnah edisi spesial Ramadan. Baik pemirsa, masih bersama guru kita Al-Ustadz Zamzami Junaid LC Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Gimana kabar antum? Sehat? alhamdulillah Ustadz masih sedikit ringan, masih agak ada gangguan pendengaran sedikit. Masya Allah. Semoga Allah berikan kesembuhan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz. Hayakumullah. Jazakallah khair doa, Ustadz. Barakallahu fikum. Hayakumullah, Ustadz. Nah, Ustadz, masih dalam tema puasa kita Ustadz, bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Ustadz ya. Allah berikan kesempatan dan semoga Allah berikan juga kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan ini Ustadz. Kami ingin bertanya lagi dengan Ustadz tentunya permasalahan seputar Ramadan ataupun puasa Ustadz. nah, Ini terkait saudari-saudari kita nih Ustadz. Masya Allah, para akhwat, para ukhti-ukhti yang di rumah yang sedang menonton ataupun ibu-ibu ini Ustadz. ini khusus akhwat ya. Khusus akhwat nih Ustadz. Khusus akhwat, oke. Mungkin bapak ataupun suami-suaminya boleh nih Ustadz. Boleh juga. Boleh juga disimak biar tahu solusinya. Nah ini solusi, Untuk istri mereka, solusi untuk anak putri mereka. Oke, Masya baik. Tapi Kalau mungkin yang- lebih mengerucut kepada permasalahan akhwat ya. Permasalahan akhwat betul Baik, Ustadz. oke. Nah ini terkait memang Ustadz para akhwat yang mendapatkan tamu Ustadz. Nah tamu ataupun bisa dibilang halangan. Oh, haid. Haid. Nah ini permasalahan akhwat-akhwat yang sedang haid qadarullah gitu di bulan Ramadan sehingga kan nggak boleh puasa Ustadz ya. Nah, Nah nggak boleh puasa terus bingung nih Ustadz. Lah lantas kami harus ngapain? iya. Nggak bisa puasa, takut nggak dapat Kemuliaan Ramadan, Kemuliaan, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini ya. takut nggak dapat pahala Ramadan terus harus ngapain bingung gitu Ustadz. Nah. Ini mohon nasihat Ustadz untuk saudari-saudari kita yang mendengarkan atau menyaksikan. Barakallahu Tafadhal, fikum. Ustazi. Wafiq Nah, barakallah. alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mereka kaum wanita ya. Karena memang mereka itu punya masa-masa yang dilarang oleh agama untuk beribadah. Ya, itulah yang dikenal dengan haid. Haid, dan bukan hanya haid saja, tapi ada kondisi yang lain seperti nifas. Habis melahirkan. Naam. Ada juga kondisi-kondisi lain yang sifatnya kondisional seperti hamil. Kadang itu juga menjadi kendala bagi mereka. Berat akhirnya nggak bisa puasa karena hamil itu kondisi yang cukup berat bagi wanita. Beda lagi. Iya, karena dia harus memberikan nutrisi untuk janinnya. Gimana kalau berpuasa? Kemudian juga mereka yang sedang menyusui. Jadi cukup banyak ya sebenarnya cabang-cabangnya kenapa wanita itu nggak berpuasa, bukan hanya sebatas haid, tapi itu salah satu diantaranya. Nah, dan itu termasuk diantara ujian bagi mereka. Kenapa saya katakan ujian? Kenapa Ustaz? Karena ketika mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan karena haid, dia harus ganti di hari yang lain. Oh harus puasanya digantikan. Diganti di hari yang lain. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berat mengganti di hari yang lain. Suasananya udah berbeda. Kalau di bulan Ramadan orang pada puasa semua. Ya, yang buka makanan, jual lapak jarang. Tiba dia harus ganti, orang pada buka lapak semua. Berat kan? Berat, itu ujian. Makanya banyak kaum wanita itu nggak sanggup dia bayar puasa hutangnya, langsung beralih ke fidyah.
Nah, ini satu masalah lagi nih ya. Baik. Jadi pada intinya memang wanita ini punya satu kemuliaan khusus yang tak dimiliki oleh kaum lelaki. Masya Allah. Nah, anak akan bawakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada 4 amalan yang spesial bagi wanita. Kalau mereka jaga 4 hal itu, dia akan diizinkan, diperkenankan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Wah, Masya Allah. Mulianya, Masya Allah. Dan itu khusus bagi wanita. Khusus tadi. Nah, apa sih hadis itu? Nabi SAW mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya dan dia berpuasa 1 bulan lamanya utuh full, kemudian dia menjaga kemaluannya dan dia mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu surga manapun yang kau inginkan. Masya Allah. Dan itu khusus wanita ya. Wanita 4 hal ini saja dia perhatikan lu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Yang kita garis bawahi di situ adalah Nabi mengatakan dia menjaga puasa 1 bulan lamanya. Ramadan. Nah, yang wajib kan Ramadan. 1 bulan lamanya. Nah, kalau dia haid berarti kan gak 1 bulan. Oh iya, berkurang dengan hari haidnya. Nah, kalau dia ingin kemuliaan itu, dia harus sempurnakan 1 bulan. Diganti di hari yang lain. Mengganti di hari yang lain tak seperti mengganti di hari Ramadan. Seperti yang kita katakan tadi gitu. Karena banyak pantangannya. Makanya tidak sedikit wanita itu akhirnya tidak sanggup lah, bayar fidyah sajalah. Nah, ini sangat disayangkan ya. Padahal ada kemuliaan yang apabila mereka mengupayakannya, kemuliaan itu akan diberikan kepada mereka. Masya Allah. Afwan Ustaz izin, berarti dengan luar biasanya tantangannya, setelah itu ada kemuliaan begitu besar nih Ustaz ya? Iya, semakin besar ujian yang dia lewati, semakin besar pula kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah. Al jaza min jinsil amal, itu yang dikatakan oleh para ulama. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan dia. Nah, Masya Allah, itu nggak main-main, bebas menentukan masuk surga dari pintu mana gitu Ustaz. Tapi dengan 4 poin dan salah satunya puasa tadi Ustaz. Nah, jadi wasiat para ulama, jangan gampang beralih ke fidyah lah. Kalau batal puasa ya berusaha untuk menggantinya dengan puasa juga. Nah, itu afwan Ustaz kalau boleh sedikit aja Ustaz. Nah, sebenarnya yang dibolehkan nih tepat poinnya, orang yang mengambil fidyah ataupun membayar dengan fidyah ini seperti apa sebenarnya Ustaz? Afwan Ustaz. Para ulama menerangkan fidyah itu adalah solusi terakhir bagi mereka yang memang tak sanggup berpuasa setelah berusaha untuk berpuasa. Oh, berarti ada usaha dulu. Harus ada usaha dulu. Kalau dia bisa berpuasa, hukum asalnya puasa diganti puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, tapi banyak di antara mereka belum usaha sudah nyerah. Makanya para ulama tuh cobalah siasati puasa itu. Gimana biar Anda itu kuat, yang sedang menyusui anaknya, gimana agar nutrisi tetap bisa dia berikan kepada anaknya, makan yang bergizi, makan yang berserat tinggi, high protein dan yang semisalnya. Ini enggak sahur enggak makan. Sahur enggak makan, berbuka makan gorengan. Ya gimana nutrisinya akan tercukupi gitu. Tapi kalau dia 4 sehat 5 sempurna, dia makan ya, seratnya tinggi, proteinnya tinggi. 4 sehat 5 sempurna, susunya, kurmanya segala macam ya, nanti tengah malam kalau bisa makan lagi, berbuka makan yang bergizi, insya Allah terpenuhi gizinya untuk anaknya juga yang sedang dia susu, sehingga tidak menjadi penghalang bagi dia dalam kondisi menyusui pun tetap berpuasa. Tetap bisa berpuasa. Masya Allah, solusi sekali. Tapi mungkin gak semua wanita sama. Artinya ada yang berusaha dengan cara seperti itu tapi gak bisa juga. Gak keluar. Dan memang ada. Dia, yang penting usaha dulu kata para ulama. Siasati dulu, usahakan dulu. Kalau memang sudah berusaha ternyata juga gak bisa, barulah dia beralih ke fidyah. Nah. Baik, alhamdulillah. Jadi Ustaz, itu kan terkait yang fidyah itu kan memang yang qadarullah lagi ada uzur Ustaz ya namanya Ustaz ya. Itu kan yang hamil, yang menyusui dan segala macam. Tapi kan kalau haid berarti ini secara mutlak tidak boleh fidyah gitu Ustaz. Hukum asalnya tidak. Hukum asalnya Ustaz. Karena haid itu adalah satu sebab yang wanita semuanya mengalami. Dalam arti dia akan datang terus setiap bulan. Nah, seperti hamil kan. Nggak setiap saat dia datang gitu.
Dan mungkin dari segi medis pun tidak ada hal-hal yang mungkin vital ke dalam fisik gitu yang mengganggu mungkin Ustaz ya. Jadi dia harus ganti puasa. Wajib ganti puasanya Ustaz. Masya Allah. Nah Ustaz, itu yang harus dilakukan saudari-saudari kita. Nah mungkin Ustaz ini nasihatnya lagi Ustaz, setelah mengetahui hukum-hukumnya ini Ustaz, fikihnya ini, lantas apa yang harus mereka lakukan nih Ustaz dalam mengisi dalam kondisi haid ya? Dalam kondisi haid nih Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Ketika seorang wanita haid, ya, Islam memiliki sebuah ketentuan bagi mereka untuk tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa. Hanya itu. Oh hanya dua itu Ustaz? Naam. Sholat dan puasa. Tetapi ketika ingin membaca Al-Quran, dia boleh baca Al-Quran. Oh, afwan Ustaz, dengan mushaf apa bagaimana gitu Ustaz? Pendapat yang lebih kuat bahwa membaca Al-Quran bagi wanita yang haid tidak terlarang. Baik membacanya dengan hafalan atau dengan memegang Al-Quran. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh seorang wanita itu memegang Al-Quran secara langsung dalam kondisi haid. Harus dengan pembatas. Oh, pembatas ada. Ada kain misalnya, ada tisu misalnya. Ya, tetapi setelah di cross check riwayat dan hadis, semua yang menyebutkan bahwa wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, semua hadisnya lemah. Oh, derajatnya lemah Ustaz. Derajatnya lemah. Nah, sehingga pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahwa tidak ada pantangan bagi wanita yang haid di dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik dia memegang Al-Quran tanpa pembatas atau dengan pembatas silahkan. Nah, ataupun afwan Ustaz, izin Ustaz, misalkan dengan handphone boleh juga? Boleh, Ustaz, tidak masalah. Dia ragu tidak gitu. masalah. Mungkin bisa menjadi satu referensi bagi mereka kaum wanita. Saya sarankan ada satu kitab kecil, kutaib, yang dikarang oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Oh, hafizahullah. Hafizahullah ta'ala. Ya, itu kutaib itu sangat luar biasa bagaimana di sana beliau menerangkan tentang kedudukan derajat hadis, dan beliau akan menerangkan secara ilmiah ya bahwa riwayat-riwayat yang ada semuanya adalah riwayat yang lemah, sehingga tidak bisa menjadi hujjah wanita yang haid terlarang memegang Al-Quran dan membacanya. Kitab itu judulnya kalau saya tidak salah 3 hukum seputar wanita haid dan junub, ya 3 hukum seputar wanita haid dan junub di dalam masalah memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Oh ya, betul-betul memang jadi pertanyaan dan persoalan nih selama wanita haid itu. Jadi setelah saya membaca itu subhanallah ya memang sedikit terbuka dari yang sebelumnya, sehingga wawasan ilmu kita juga terbuka di sana mengenal hadis dan riwayatnya serta derajatnya, bahwa wanita itu tidaklah terlarang memegang Al-Quran dan membacanya dalam kondisi haid. Dalam kondisi haid. Nah, jadi tidak ada pantangan dalam masalah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, adapun puasa dan sholat memang ijma' para ulama wanita itu tidak boleh puasa dan sholat ketika haid. Nah, adapun selebihnya maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, boleh berzikir, ya boleh berdoa, boleh membaca Al-Quran, boleh melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, sebagian mereka memandang bahwa kalau kita nggak puasa, apa sih ibadah yang bisa kita kerjakan? Itu. Padahal ibadah itu banyak ya. Banyak banget. Mematuhi suami ibadah, iya kan? Nah dengar tuh ibu-ibu. Membersihkan rumah, dia niat membersihkan rumah itu karena Allah mencintai kebersihan dan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi niatkan itu, niatkan menjadi ibadah. Afwan Ustaz, bikin masak Ustaz untuk untuk berbuka, memberikan perbukaan. Iya. Memberikan perbukaan, apa kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa. Oh Masya Allah. Ibadah. Maka sebenarnya tidak ada yang membatasi mereka di bulan Ramadan ketika haid atau nifas atau yang semacamnya. Tidak ada yang menghalangi dia dari beribadah kecuali hanya puasa dan sholat. Dan sholat saja. Nah, itu yang paling nampak, dia nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Selepas itu dia boleh melakukan yang lain. Nah, jadi jangan sampai sedih Ustaz ya. Jangan sampai sedih dan jangan nauzubillah mungkin Ustaz ya, jangan sampai menolak kondisi itu dan fitrah itu Ustaz ya. Jangan berkecil hati. Berkecil hati. Saya nanti nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Nah. Apapun jenis kebaikan yang Anda lakukan, perbanyak zikir, perbanyak berdoa, ya kan, membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran itu. Masya Allah. Anda nggak bisa salat tarawih,
mainkan di Al-Qur'annya. Nah, berpacu di situ. Anda nggak bisa sholat, pacu dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi nggak ada istilah kata WO. WO itu apa Ustaz? Ya WO, orang kalau udah mau tanding kalah dua sebelum duluan. Iya, subhanallah. Iya, jangan merasa nyerah dulu gitu nyerah loh. Dulu, ya. Harus berpacu. Ini bulannya ibadah. Nah, wah, Masya Allah ini Masya Allah Ustadz jazakallah khair. Ini tentu jadi penyemangat sekali untuk saudari-saudari kita, teman-teman kita yang akhwat ataupun ukti-ukti di rumah yang sedang mendengarkan. Ini Insya Allah semoga nasihat Ustadz Zamzami tadi guru kita menjadi solusi lagi dan menjadi penyemangat nih Ustadz ya. Dan jangan menjadi alasan. Mungkin itu Ustadz ya. Satu poin lagi boleh Satu poin lagi ya. Ada Ustadz Afwan Ustadz. Kalau Anda tidak bisa berpuasa wahai ukhtil muslimah, Anda bisa memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Kata Nabi SAW, jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Engkau infakkan setengah butir kurma itu. Berikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Engkau tak bisa berpuasa tapi engkau bisa mendapatkan pahala puasa. Nah, memang engkau tak bisa berpuasa tapi engkau bisa mendapatkan pahalanya. Pahala orang yang berpuasa. Gimana? Berikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Kasih tetangga. Jadi tutupi kekurangan di situ dengan ibadah yang lain. Siapa bilang Anda tidak bisa mendapatkan pahala puasa? Anda bisa memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, dengan itu Anda mendapatkan pahala puasa. Walaupun Anda tidak berpuasa. Itu solusi. Jadi perempuan ini harus giat dia untuk berdonasi. Di bulan Ramadan lagi. Nah, makanya Nabi SAW itu dikatakan ajwadun nas, manusia yang paling dermawan dan nampak kedermawanannya itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, jadi ini bulannya berpacu dalam kedermawanan, ya, bersedekah, berinfak, memberikan perbukaan, memberikan makan untuk orang yang itikaf, untuk orang yang sahur. Apa yang bisa? Barakallahu fikum. Barakallahu fik Ustaz, luar biasa Ustaz. Masya Allah nih, semoga sekali lagi menjadi penyemangat ya. Jangan lupa nanti waktu haid ibu-ibu gak apa masak gulai kambing mungkin dilebihin kuahnya itu Ustaz ya. Antarkan kita juga gak apa-apa. Masya Allah. Barakallah. Kirim alamat ya. Kirim alamat ke studio hasil juga boleh. Masya Allah. Ustaz jazakallah khair Ustaz. Hayakumullah. Kita insya Allah ketemu lagi Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih pemirsa Hasil TV. Semoga dapat menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua. Kita tutup segmen kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. It's time to post Prop of Sunnah.